Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang merupakan saya Fajar Ramadan. Saya Nanda Tuan. Saya Eka Adi Saputra. Saya Fatih Ahmad Tanli. Saya Syarif Hidayat. Saya Muhammad Adril Akbar. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber hukum Islam. Pertama, pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Yang pertama adalah Quran, sumber hukum Islam yang pertama. Quran merupakan kitab suci bagi umat muslim yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran mengandung ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, etika dan Yang pertama adalah hukum-hukum itikadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, para rasul Allah dan kepada hari kiamat, hari akhirat. Yang kedua ada hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia, wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Yang ketiga ada hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-akhwal isyaiyah atau ihwal perorangan atau keluarga disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang hukum yang lainnya. Dua, hadis. Sumber hukum Islam selanjutnya adalah hadis Nabi yang juga menjadi acuan bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Hadis mencatat tindakan, ucapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menggambarkan bagaimana Rasulullah mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ulama tentang masalah dan hukumnya. Dalam Islam, ijma terbentuk melalui konsultasi dan diskusi antara para ulama yang berdasarkan pada analisis Al-Quran dan hadis. Ijma dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i atau lafzi terjadi ketika para mujtahid sepakat baik melalui pendapat maupun perbuatan terkait dengan suatu masalah. Ijma syar'i ini sangat jarang terjadi, bahkan sulit dilakukan baik dalam suatu majelis formal maupun dalam pertemuan informal. Yang kedua ada ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang atau lebih mujtahid menyampaikan pendapatnya mengenai hukum suatu masalah dalam suatu periode tertentu. Kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan dikenal oleh banyak orang. 4. Kias atau analogi. Kias adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru dengan membandingkan dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Namun kias harus didasarkan pada kesamaan dasar antara situasi lama dan situasi baru yang dianggap sebagai landasan hukumnya. Selain keempat sumber tersebut, beberapa ulama menyatakan bahwa masih terdapat sumber hukum Islam lainnya, yaitu ada satu istihsan, dua istishab, tiga satu dariah atau tindakan preventif, empat urf atau adat, lima qaul sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.